Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadi wa ala alihi wasallim taslima. Di hadapan ahli silsilah Thariqah Qadhiyah Naqsabandiyah, wabil khusus guru agung kita Sayyidina Mursyidina fi hadzal zaman Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul Qaddas Sirah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Mukarramun, Wakil Talqin yang hadir dalam kesempatan ini mengikuti Kiai Haji Nur Fahim, luar biasa sambil di jalan. Juga mungkin nanti ada juga yang mengikuti secara ansinkronus, siaran tunda. Para Al-Mukarramun, ajengan, kiai, asatidjah, para pemangku manakib, penggiat manakib online sedunia, juga para petugas yang barusan bertugas, dan ikhwan akhwat yang tergabung. Ini ada yang Ibu Hajah Wahyuni dari Inggris ya, ada juga ada Umi Sahid, ada banyak, ada Teh Susi yang kayaknya silang siap-siap untuk berangkat nih. Semoga dimudahkan, dilancarkan. Ada Bu Kartini dari Texas, Amerika. Ada Amitata, ada Pak Anton, Pak Kusnadi yang saya salut, sangat istiqomah. Ini juga ada Pak Sarmita, ada Pak Sarip, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Semoga semuanya mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memudahkan segala urusannya, disehatkan jiwa raganya dan keluarganya, dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ikhwan akhwat semuanya, baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Tadi ada yang di Inggris, ada di Texas, ada yang lain-lain, saya mungkin belum mengenal. Kalau Pak Nur Yadi sih saya kira di Indonesia ya, Bu Kartini ini di Amerika, dan lain-lain. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi, bicara tentang yang ringan saja, yang seputar kita saja. Ya, kita mengenal, ya ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kita ini semua alhamdulillah sudah mendapat mayasya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi murid-muridnya Pangersa Abah Aos. Yaitu kita tergabung dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Kita bicara tentang Thariqah saja, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Nah, kalau kita lihat kenapa kita milih Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, ini juga kita harusnya tidak boleh hanya taklid ya. Terutama buat saya pribadi, memang saya mencoba bahwa minimal ada 3 syarat kita berthariqah itu. Kan thariqah ini banyak. Thariqah kan kelompok sebetulnya ini ya, kelompok-kelompok dalam amalan ilmu tasawuf, kira-kira begitu ya. Yang kita pahami bersama bahwa dalam rangka kita supaya bisa menjadi udhulu fisilmi kafah, supaya kita masuk ke dalam ajaran din fisilmi kafah, ke dalam ajaran din Islam ini secara kafah, maka kita harus masuk Islamnya, masuk
imannya, masuk juga ihsannya. Nah, Islam pengejawantannya adalah dalam ilmu-ilmu fikih, amalannya disebut syariat. Kemudian iman pengejawantannya adalah dalam ilmu tauhid, amalannya, wujudnya berupa hakikat gitu. Dan kemudian ihsan pengejawantahannya adalah dalam ilmu tasawuf. Nah, amalan-amalan prakteknya disebut tarikat gitu ya, atau torikoh dalam bahasa Arabnya ya, tarikat itu cara jalan. Jadi tasawufnya itu hampir sama, semua kajian tasawuf, semua tarikat hampir sama ya. Bicara tentang kolbu, bicara tentang ruh, bicara tentang nafs, sebetulnya itu. Itu saja, semua ilmu tasawuf pasti bicara tentang itu. Tapi berbeda dalam praktek amalannya, tarekatnya. Ini kalau saya mengibaratkan, kalau kita dalam ilmu renang, di laut atau di kolam renang, kan intinya belajar bagaimana kita bisa mengambang di atas air, ya tidak tenggelam, dan bisa melaju dari suatu titik ke titik seberangnya. Itu kan intinya, inti keilmuannya. Nah, bagaimana caranya? Maka di situ kan ada gaya kupu-kupu dalam berenang, ada gaya katak dalam berenang, ada gaya bebas, ada gaya punggung. Nah, kira-kira kalau saya menyederhanakannya seperti itu. Nah, demikian pun kita tasawuf, supaya kita, untuk apa tasawuf? Supaya kita punya adab, bisa muraqabah, dan kita bisa wusul, bisa sampai ke suatu titik. Titik apa? Wusul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu. Nah, ini caranya berbeda-beda sesuai dengan pengalaman orang yang pernah melakukannya. Jadi guru mursyid itu adalah orang-orang yang telah melakukan hal tersebut, sehingga kita tinggal mengikuti. Nah, terkait dengan ini maka ada banyak muncul tarekat. Nah, banyak torikoh, metode-metode, jalan-jalan, cara-cara yang telah dilakukan orang-orang yang sudah pernah mengalami sampai dia wusul dan selalu Allah gitu, dan bersama Allah. Nah, kemudian pengalamannya itu dituangkan, dijadikan suatu pengetahuan dan diajarkan pada murid-murid, nah sehingga membentuk suatu kelompok itu disebut thariqat. Nah, kita ini thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah. Dengan, nah, untuk ngambil thariqat yang baik minimal ada 3. Pertama, kita harus pahami thariqat itu mutabaroh. Ya. Thariqat mutabaroh itu adalah thariqat yang harus silsilahnya sampai pada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga langsung pada ajaran ini sampai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cirinya thariqat itu mutabaroh. Pertama, harus ada mursyid. Nah, mursyidnya ada. Yang kedua adalah harus ada murid. Namanya murid, bukan siswa ya. Nah, lain pandang bedanya murid dan siswa, atau apalagi peserta didik lain. Murid itu ada orang-orang yang punya iradah gitu. Yang ketiga harus ada wirid. Wirid kita itu zikir, zikir dan amaliyah-amaliyah lain, khotaman dan seterusnya. Yang keempat harus ada talqin. Ya. Yang kelima harus ada silsilah atau sanadnya, dan yang keenamnya harus ada adab. Nah, ini yang adab. Nah, adab karena hakikat tasawuf itu adab. Nah, jadi itu mutabaroh. Nah, sekarang kalau kita kenali apakah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini memenuhi syarat tadi mutabaroh. Nanti kita lihat. Yang kedua, syarat di samping mutabaroh, yang kedua adalah mudawanah. Mudawanah itu terkodifikasi. Jadi ada codingnya bahwa ini gampang diidentifikasi dan memang ini sampai gitu. Dan yang ketiga adalah memiliki mursyid yang hidup. Memiliki mursyid yang hidup. Perlunya mursyid yang hidup ini dijelaskan dalam Sirrul Asrar oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa ya memang mursyid itu adalah mursyid yang hidup. Kalau mursyid yang tidak hidup, seorang wali yang sudah berpindah alam, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, itu tidak bisa membimbing muridnya untuk secara batin maupun secara lahir. Sehingga memang
diperlukan adanya mursyid yang hidup. Nah, gitu. Nah, sekarang jadi harus mutabaroh tarekat itu. Yang kedua harus mudawanah. Yang ketiga mursyidnya masih hidup, artinya masih sealam dengan kita ya. Nah, masih sealam dengan kita. Apakah ini mutabaroh? Syarat mutabaroh tadi mursyid. Udah, mursyidnya jelas. Salah satu mursyid itu apa? Mursyid itu ibarat lubang jarum. Dia adalah pintu kita untuk bisa nyerah ke Allah. Nah, kita punya sederhana aja. Saya tidak bahas panjang-panjang. Karena yang saya ingin kenalkan lebih pada memahami tentang thariqah Qadianiyah Naksabandiyah. Yang kedua, murid siapa? Kita semua, orang-orang yang sudah ditalkin. Yang sudah diijazah, dibaiat tentang zikirnya. Wiridnya kita ada dua. Wirid yaitu zikir khafi dan zikir jahar, atau zikir jahar dan zikir khafi. Juga khotaman ya gitu. Juga ada tawasulan. Ada tahlilan, itu adalah wirid kita ya, wirid kita. Lalu yang berikutnya talqin, jelas ini sangat perlu ada talqin. Lakinu mautakum la ilaha illallah, saya kira. Talqin itu perlu. Setiap orang kenapa perlu talqin? Nah, nanti dijelaskan lebih jauh. Kita tidak cukup hanya taubat, karena bedanya taubat dengan talqin ini, ibaratnya kalau kita punya kesalahan, kalau Tesus ini misalnya sebagai notaris gitu, atau kita nulis saja surat gitu, ketik zaman dulu kan untuk menghapus kesalahan itu di tipek. Nah, kan di tipek, mungkin anak-anak muda sekarang nggak mengenal tipek gitu ya. Nah, kalau kita menutupi kesalahan dengan tipek, itu sama saja taubat, ibaratnya taubat, kira-kira begitu. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Menjalani menyatakan bahwa taubat itu ibarat kita memotong rumput yang panjang, menghilangkan rumput yang panjang, apa istilahnya kalau kotor ya, rimbunnya pohon, rimbunnya tanah oleh rumput supaya terlihat bersih, maka rumput itu dipotong. Itulah taubat. Maka ibarat istilah saya tadi, ibarat tulisan yang ditipek. Kalau tipeknya terkelupas, maka tulisan kesalahan itu masih ada. Masih ada. Ini sama saja dengan artinya ya ampunan lah, bahasa lain ampunan. Itu taubat kan kita mendapatkan maghfirah. Kita bertaubat maka kita maghfirah, ampunan. Bukan maafu, bukan maaf ya. Kalau kita talqin, yang diperoleh adalah kita maafu. Yang kita dapat ibaratkan oleh Syekh Abdul Qadir adalah kita membersihkan kotoran kebun dari rumput liar dengan cara mencabut bersama akar-akarnya. Jadi dosa kita dicabut bersama-sama. Itunya perlu talqin. Jadi alhamdulillah. Maka kalau pangresa Abah mengatakan yang udah talqin mah semua selamat. Yang semua talqin mah kita udah punya 3 surga. Ternyata ini rahasianya. Karena talqin itu justru ibarat mengangkat rumput liar itu dari bersama akar-akarnya. Bukan hanya memotong. Itu perlunya talqin, sehingga kalau pangresa Abah mengatakan bahwa orang yang talqin itu udah pasti punya 3 genggaman surga. Surga jismani, surga jismani itu surga ma'wa ya, surga rohaninya adalah surga naim, dan surga firdaus untuk surga seluruh sultani kita. Kan ada 3 ruh kita, jismani, rohani, sultani. Itu yang nanti akan memasuki 3 surga yang kita genggam. 1 ruh lagi yang paling utama, ruh qudsi, itu nanti yaitu kembali ke asal, kembali ke asal. Nah, itu sebetulnya perlunya talqin. Nah, jadi tadi saya ulang lagi, syarat dari suatu thariqat itu disebut mutabarah. Yang pertama harus ada mursyid, mursyidnya masih hidup. Karena kata Syekh Abdul Qadir Jalani dalam Syirrul Asrar dikatakan bahwa wali atau mursyid yang sudah berpindah alam tidak bisa membimbing muridnya secara batin maupun secara lahir. Ya, tidak bisa, jadi tidak akan efektif disampaikan. Nah, yang kedua adalah ada murid, kita semua yang belajar dan menjadi murid-murid pangresa melalui pangresa Abah.
kemudian ada wirid, ada talqin, dan ada silsilah, sanad, silsilah. Silsilah ajaran ini harus sampai pada Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang keenam adalah adab, sopan santun. Adab itu akhlak mulia, bukan akhlak semata, karena akhlak itu ada akhlak baik, ada akhlak tidak baik. Kalau adab udah pasti baik. Orang beradab itu orang yang punya akhlak baik. Nah, kalau Bang Sabah dalam Padoi Suhur itu menulis bahwa orang yang beradab padahal tidak akan menjulurkan kakinya. Nah ini buat saya kadang-kadang pelajaran. Abah tuh nulis bahwa dalam kholwat dia tidak pernah menjulurkan kaki. Nah kita sering sekali ya kadang-kadang nggak kuat menahan duduk, kaki berjalan. Padahal itu juga ada adab. Itu dalam Padoi Suhur Bang Sabah menuliskan itu salah satu. Ini otokritik buat saya juga kadang-kadang sama. Saya kira harus kita belajar bersama semua ya. Jadi hindari. Ini banyaklah, artinya itu secara fisiknya, maksudnya secara fisik, adab secara fisik. Secara batin apalagi. Jadi dalam rangka kita misalnya seperti ini, pikiran kita kemana-mana gitu. Jadi kita menduakan Allah gitu kan, itu tidak baik. Itu menduakan kan udah jadi syirik jadinya kan. Jadi lagi sholat, lagi tawajuh, nah, yang diingat yang lain gitu itu juga. Itu adab. Nah kembali ke silsilah. Silsilah kita, Thariqah Qadhiyah Naqsabandiyah ini berarti ada dua thariqat besar yang digabungkan oleh guru mursyid kita, ahli silsilah ke-34. Siapa? Jadi Thariqah Qadhiyah Naqsabandiyah ini ada dimulai oleh guru mursyid kita silsilah ke-34, yaitu Syekh Muhammad Khotib. Ya, kita mengenal Ahmad Khotib, tapi nama lengkapnya Muhammad Khotib. Muhammad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambasi, bapaknya Abdul Ghaffar. Nah, nama lengkap dia adalah Muhammad Khotib, tapi dipanggilannya dengan Ahmad Khotib. Dia adalah asli orang Indonesia dari Sambas, dari Kalimantan. Dan menurut literatur yang saya baca, satu-satunya thariqah yang mutabarah yang ada di Indonesia saat ini, yang dirancang, yang didesain, apa istilahnya, yang dibentuk oleh orang Indonesia asli adalah Thariqah Qadhiyah Naqsabandiyah. Yang lainnya adalah orang-orang bukan Indonesia. Qadiriyahnya sendiri kan kita tahu, itu Abdul Qadir Jalani. Nah, Naqsabandiyahnya sendiri, yang Naqsabandiyah murni itu kan itu adalah Muhammad Bahuddin An-Naqsabandi. Nah, kemudian Satariyah juga bukan orang kita. Idrisiyah juga bukan. Satu-satunya tarekat yang mutabaroh, yang bernasional, yang dirancang, yang didesain atau ditemukan, dimodifikasi lah gitu, penemukan ini kan tarekat kan syara. Yang pengalamannya wusul dengan cara menggabungkan ini adalah Thariqah Qadhiyah Naqsabandiyah. Nah, Qadhiyah Naqsabandiyah ini kita mendapatkan dua. Jadi guru agung kita, Syekh Muhammad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambasi itu menggabungkan dua thariqah besar. Yang pertama adalah thariqah Qadiriyah. Thariqah Qadiriyah itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian melalui malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad SAW ini adalah silsilah ketiga untuk Qadiriyah, dan silsilah keempatnya adalah putra beliau, cucu beliau, cucu Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Husain, dan seterusnya kita paham sampai dengan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani yang kemudian membentuk Thariqah Qadiriyah. Ajarannya, tapi disebut istilah Thariqah Qadiriyah itu baru dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir. Amalannya itu sudah ada sejak Rasulullah, yaitu kalimat zikir La ilaha illallah. Itu sudah diamalkan oleh sejak Rasulullah Muhammad SAW. Tapi belum disebut dengan Thariqah Qadiriyah. Baru disebut Thariqah Qadiriyah itu, dan dengan tata cara pengamalannya, untuk cara mengajarkan harus berapa kali dan seterusnya, itu oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, jadi
Jadi maaf salah sekali, salah. Dari Nabi Muhammad itu tidak langsung kepada Husain, kepada Sayyidina Ali karamallahi wajhah, menantu beliau, sahabat Rasul. Baru dari situ silsilah kelimanya adalah Husain, Sayyidina Husain. Itu jadi itu qadiriyah. Jadi yaitu kalimat zikir jahar la ilaha illallah. Zikir ini adalah ada dua kalimat, yaitu kalimat nafi la ilaha, tidak ada yang dituhankan. Nah, ini pemaknaan ilah ini bisa dibahas lebih jauh. Ilah itu sangat luas. Apa sih makna Tuhan itu? Apa arti Tuhan? Tidak mementingkan apapun, tidak menghiraukan apapun, tidak menakuti apapun, tidak, ya pokoknya tidak ada yang dijadikan lebih penting, lebih apa namanya, lebih tempat bergantung, lebih kekhawatiran dengan kemudian dengan kalimat isbat illallah secara jahar. Itu Rasulullah Muhammad SAW mengajarkannya melalui Sayyidina Ali karamillah wajhah secara khusus, baru kepada Sayyidina Husain, ke Zainal Abidin dan seterusnya. Nah, berbeda dengan ya ini secara umum Rasul juga mengajarkan sahabatnya, tapi secara khusus. Nah, ada riwayat kapan secara khusus Ali karamillah wajhah diajarkan zikir jahar tadi, yaitu pada saat mau dilakukan apa namanya, sebelumnya sudah dilakukan ya waktu di Ka'bah, tapi secara khusus ini dilakukan pada saat Sayyidina Ali karamillah wajhah mewakili Rasulullah SAW di tempat tidurnya pada saat mau dilakukan peristiwa Mi'raj, hijrah dari Mekah ke Madinah. Diajarkan secara khusus itu, diulang kembali secara khusus, kemudian praktekkan. Nah, sementara zikir apa namanya hofi, zikir naksabandi, ini Rasulullah mengajarkan secara khususnya adalah melalui sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya yang bernama Abdullah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu nama aslinya siapa? Nama aslinya Abu Bakar As-Siddiq itu, Abu Bakar itu Abu Bakar, anaknya nama Bakar ya. Kita kan sering juga misalnya di sini ada misalnya Pak Kusnadi itu nama aslinya Pak Kusnadi, tapi punya anak misalnya apa nama Rahman, kan bisa dipanggil Abu Rahman gitu kan gitu. Jadi sama, Abu Bakar sendiri sebetulnya Abu Bakar itu nama anak gitu kan, sebutan. Nama aslinya beliau adalah Abdullah. Jadi Abdullah. Kalau nama sebelum ini, sebelum Islamnya adalah ini dari apa namanya, Abdu Ka'bah, Abdu Robil Ka'bah. Jadi dia adalah Abdu Robil Ka'bah. Nama aslinya Abdullah di dalam nama Islamnya. Jadi kapan Rasulullah mengajarkan zikir hofi, yaitu zikir kalimat Ismu Azam yang 4 huruf, yaitu kalimat Allah dan ditambah hu. Ini terjadi pada saat perjalanan hijrah. Pada saat perjalanan hijrah terpepet, maka Rasulullah Muhammad SAW didampingi oleh Abu Bakar masuk ke dalam Gua Sur. Singkat ceritanya kan begitu. Pada saat di Gua Sur, di situ di luar, padahal Allah juga udah menolong. Dan secara cerita itu kan pintu gua itu Allah apa namanya jadikan laba-laba itu membuat sarang di sana. Tapi kekhawatiran Abu Bakar di dalam gua tetap, karena dia melihat lalu lalang di dalam luar gua itu adalah orang-orang Quraisy yang sudah banyak, dan dia sangat bersedih, sangat ketakutan, sangat khawatir. Yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar, oleh Sayyidina Abdullah ini bukan kekhawatiran dirinya, tapi kekhawatiran terhadap keselamatan Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga waktu itu Rasulullah berkata pada Abu Bakar, la tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, kata Rasulullah. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Tapi Abu Bakar bertanya, bagaimana saya bisa merasa dekat dan merasa bahwa Allah bersama kita?
Maka setelah itu Rasulullah meminta Abu Bakar untuk bertawajuh, duduk seperti kita, seperti duduk, kemudian diminta matanya dipejamkan dan tawajuh, dan disitulah kemudian Rasulullah secara khusus mengajarkan zikir khafi kepada Abu Bakar. Allah. Nah, terus dengan ini, maka dengan demikian kata Rasulullah, Allah selalu bersama kita. Selama kita ingat Dia, maka kita bersama Allah. Itulah, dan kemudian zikir khafi ini oleh Abu Bakar diteruskan kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, dan kemudian kepada Syekh Qasim dan seterusnya. Ini diamalkan zikir itu, tetap zikir Ismu Ajam itu, zikir dalam kolbu ini terus setiap diamalkan. Tapi belum disebut bahwa ini zikir Thariqat Naqsabandiyah. Baru pada silsilah ke-18 kalau dalam dalam silsilah Naqsabandi gitu. Jadi zikir khafi dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada melalui malaikat pada Rasulullah, melalui Abu Bakar As-Siddiq, melalui Salman Al-Farisi, melalui Syekh Qasim dan seterusnya sampai Naqsabandi itu adalah urutan ke-18. Dia memodifikasi dan mengajarkan ini menjadi suatu amalan yang disebut dengan Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah. Terus Naqsabandi mengajarkan ke bawah, kemudian tadi Abdul Qadir Al-Jilani juga menurunkan bawah, sampai akhirnya kedua amalan ini diterima ijazahnya oleh guru agung kita, yaitu silsilah ke-34 dalam Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah, yaitu Syekh Muhammad Khatib bin Abdul Ghaffar Sambasi, digabung. Menjadilah suatu thariqat yang disebut Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dan nama ini kemudian kalau seakan-akan terpisah oleh guru agung kita, Pangersa Abaos, guru yang mujaddid, maka wa-nya dihilangkan menjadi Qadiriyah Naqsabandiyah. Dan itulah menjadi amalan kita saat ini. Kita alhamdulillah, jadi selalu lisan kita, lidah kita selalu berucap La ilaha illallah, hati kita selalu diisi dengan isbat pada Ismu Ajam. Jadi alhamdulillah, saya kira itu sudah, tadinya saya niat 21 menit saja, ternyata lebih ya. Kadang-kadang kalau udah lebih Teh Susi, saya niatkan 21 menit, tapi saya ternyata ini 27 menit, hampir 28. Saya kira yang penting itu dulu, nanti soalnya kalau saya bicara lagi kepanjangan. Jadi kita mengenal, nah itulah artinya bahwa supaya kita istilahnya tak kenal maka tak sayang, jangan sampai kita hanya sekadar taklid gitu dalam suatu apa yang kita ikuti. Itu gambarannya, ini kita mengenali bahwa kita tergabung dalam Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah. Ini adalah thariqat yang luar biasa yang menggabungkan dua kekuatan thariqat besar, yaitu zikir La ilaha illallah yang Rasulullah SAW mengijazahkan secara khusus kepada Sayyidina Ali Karamil Wajah, dan kemudian zikir khafi, zikir Ismu Ajam, ya, zikir 4 huruf ditambah yang 1 huruf, yaitu Allah dan Hu, yang dinyatakan secara khafi, yang diturunkan oleh Rasulullah melalui Sayyidina Abdullah atau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian terus ke bawah, dan kemudian disatukan amalan ini menjadi suatu amalan yang disebut Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah oleh pangersa guru agung kita, yaitu Syekh Muhammad Khatib bin Abdul Ghaffar Sambasi. Ini thariqat asli modifikasi ulama Indonesia, dan kemudian ajarannya sampai ke kita melalui pangersa Baos. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.